kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, dipelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai, dan juga dibakar. Nah, itu bahan kimia keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Apa mikroplastik di bandeng ini menunjukkan saja terkontaminasi ya. Kontaminasi mikroplastik. Mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di saluran pencernaan saya juga kan? Produksi makanan itu bukan dari darat base-nya lebih banyak, tapi dari laut. Nah, kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Sampah-sampah ini kini sudah terlanjur menjadi tulang punggung masyarakat di wilayah Keragilan, Serang, Banten sejak belasan tahun lalu. Selain Jufri, puluhan warga lain juga menggantungkan hidupnya dari gunung sampah asing ini. Ironisnya, sampah-sampah ini adalah sampah asing yang masuk bertubi-tubi ke Indonesia. Tidak hanya dari 1 atau 2 negara, tapi dari berbagai benua dan negara maju di dunia. Di Jawa Timur, sampah impor masuk ke desa-desa, bahkan menjadi bahan bakar alternatif untuk industri pangan rumahan dengan alasan lebih murah. Sampah-sampah plastik yang sudah tidak memiliki nilai ini dipilah, dibakar, asapnya mengepul, menyebar ke sela-sela kehidupan masyarakat di sekitarnya. Di Bekasi, Jawa Barat, sampah impor dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah domestik dan menambah tinggi gunung masalah sampah di Indonesia. Pintu masuk sampah impor sempat diperketat. Sejumlah temuan impor bahan baku industri juga mengejutkan berbagai pihak karena terkontaminasi sampah dan limbah B3. Tahun 2020 mulai menurun karena kita punya SKP 3 menteri. Memang harus ketat sekali ya. Jadi apa yang kita lakukan 2019 itu berhasil. Kemudian ada SKP 3 menteri, Menteri Keuangan, Bea Cukai, kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Perdagangan dan Kepolisian ya. Untuk melakukan mengamankan barang-barang impor yang masuk. Itu kemudian harus dicek 10%. Kontainer yang masuk itu 10% harus dicek. Dan itu saya melihat langsung bagaimana kontainer itu dibuka di perusahaan untuk melihat apakah memang di dalam kertas itu tidak campur oleh plastik. Regulasi itu juga mengatur bahwasanya impuritas atau campuran tidak boleh lebih dari 2%. Gitu. Tapi sekarang ini kan mulai molor, mulai nggak ada yang mengamati. Kita melihat data tahun 2022 itu ada peningkatan. Bagaimana impor itu sudah mencapai sekitar 5 juta ton. Pemerintah memang sudah membuat regulasi yang ada, tetapi implementasinya buruk. Itu yang memang harus kita garis bawahi. Regulasi kita punya, tinggal implementasinya nih yang buruk. Nah, kalau kita mau bikin regulasi yang baru, tolong tingkatkan penegakan hukum terkait untuk pengelolaan lingkungan. Kemudian yang kedua dari industri. Industri seharusnya bisa membuat satu produk. Produk ini nggak hanya dipergunakan 1-2 kali, 10 kali. Tapi kenapa nggak dipergunakan sampai 10 kali, 200 kali? Makanya produk refilling itu yang ada di Indonesia dengan bisa menyeimbangkan antara harga jual dengan daya beli masyarakat kan akan lebih baik kalau misalnya pakai produk refilling tadi. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau mendukung ke arah kebijakan mana yang akan lebih efektif, lebih efisien, kemudian menyeimbangkan dengan teknologi mana yang mau dipakai, termasuk pengelolaan lingkungan dan lain-lain, harusnya akademisi dan periset ini bisa membantu, ya kan? Oh, ini loh saran kami dari kajian tuh seperti ini. Itu yang bisa diberikan saran. Nah, masyarakat juga harus lebih bijak. Oh, jadi ini ada produk plastik, kami nggak mau membuang sampah sembarangan. Oh, kami paling tidak kalau misalnya memang tidak ada tempat sampah, kita pegang dulu, nggak langsung kubur, nggak langsung bakar, tidak langsung dibuang sembarangan. Kebijakan yang telah ada, beberapa kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk pengelolaan sampah plastik. 1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Isi mengatur pengelolaan sampah termasuk pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan penerapan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/2018
Permen LHK-Kum.1-8-2019 tentang pengendalian pencemaran plastik. Isi mewajibkan pengurangan penggunaan kantong plastik di pusat-pusat perbelanjaan dan pasar tradisional. 3. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Sampah Plastik tentang Strategi Nasional untuk Mengurangi Sampah Plastik. Isi menetapkan target pengurangan sampah plastik sebesar 30% pada tahun 2025 melalui berbagai program dan inisiatif. 4. Peraturan daerah tentang pengurangan sampah plastik. Contoh, di Bali, Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 yang melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai. DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang pengurangan plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan. 5. Inisiatif Program Bersih Sampah tentang kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Isi mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dan terlibat dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan. 6. Kebijakan daur ulang tentang program untuk meningkatkan kapasitas daur ulang plastik. Isi mendorong industri untuk berinvestasi dalam teknologi daur ulang dan memperbaiki infrastruktur pengolahan limbah. 7. Kebijakan edukasi dan sosialisasi tentang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya plastik. Isi, pemerintah melalui berbagai lembaga melaksanakan program edukasi, regulasi internasional, aturan dan regulasi global yang mengatur bahaya penggunaan plastik. 1. Konvensi Basel. Deskripsi, konvensi ini mengatur perpindahan limbah berbahaya antar negara. Plastik yang dianggap sebagai limbah berbahaya harus dikelola dengan ketat. Tujuan, mencegah pembuangan limbah berbahaya, termasuk plastik, ke negara-negara berkembang tanpa pengelolaan yang memadai. 2. Perjanjian Paris 2015. Deskripsi, meskipun fokus pada perubahan iklim, perjanjian ini menyadari dampak plastik terhadap lingkungan dan kesehatan. Tujuan, mengurangi emisi gas rumah kaca yang dapat berkontribusi pada polusi plastik. 3. Aksi Global untuk Mengurangi Sampah Laut, UNEP. Deskripsi, program yang diprakarsai oleh Program Lingkungan PBB untuk mengurangi polusi plastik di lautan. Tujuan, melindungi ekosistem laut dari dampak negatif sampah plastik. 4. Strategi Global untuk Mengelola Sampah Plastik. Deskripsi, rencana aksi internasional yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan pengelolaan limbah plastik. Tujuan, mendorong negara-negara anggota untuk mengadopsi kebijakan yang mengurangi plastik sekali pakai. 5. Resolusi PBB untuk polusi plastik. Deskripsi, menetapkan dasar untuk negosiasi perjanjian internasional untuk mengatasi polusi plastik. Tujuan, mengembangkan kerangka kerja hukum internasional untuk mengurangi penggunaan plastik dan mengelola limbah plastik. 6. Peraturan UE tentang plastik. Deskripsi, Uni Eropa telah menerapkan berbagai regulasi, termasuk larangan penggunaan plastik sekali pakai tertentu. Misalnya, sedotan plastik, peralatan makan plastik. Tujuan, mengurangi dampak lingkungan dari plastik dan mendorong penggunaan alternatif yang tidak berkelanjutan. 7. Inisiatif global. Deskripsi, berbagai inisiatif global seperti Global Action Partnership yang melibatkan sektor swasta dan pemerintah untuk mengurangi penggunaan plastik. Tujuan, meningkatkan kolaborasi dalam penggunaan sampah plastik di seluruh dunia. Akademia Makassar.
Pemkot Makassar membuat peraturan baru terkait penerapan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di seluruh pusat perbelanjaan. Peraturan Wali Kota Perwali Makassar tersebut diatur dalam nomor 21 tahun 2023 dan telah berlaku sejak tanggal 26 bulan Juni 2023. Langkah ini diambil oleh Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto sebagai upaya untuk mengurangi jumlah sampah plastik di Kota Makassar. Berdasarkan data dari TPA Tamangapa di tahun 2022, komposisi sampah plastik dari sumber rumah tangga sendiri telah mencapai 28,24% dari total sampah yang dihasilkan masyarakat di Kota Makassar. United Nations Environment Program (UNEP) memproyeksikan bahwa pada 2040 nanti akan terdapat 29 juta ton sampah plastik masuk ke ekosistem perairan. Dengan adanya peraturan ini, Pemkot Makassar mengharapkan masyarakat dapat ikut andil dalam upaya mengurangi jumlah sampah dengan tidak ketergantungan terhadap penggunaan kantong plastik. Regulasi daerah. Regulasi mengenai mikroplastik di Indonesia bervariasi antara provinsi dan umumnya masih dalam tahap pengembangan. Berikut ini adalah beberapa contoh regulasi di beberapa provinsi yang berfokus pada pengurangan plastik dan dampak mikroplastik. 1. Bali. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018. Isi melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di seluruh wilayah Bali. Tujuan mengurangi sampah plastik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak lingkungan. 2. DKI Jakarta. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019. Isi mengatur pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan dan pasar. Tujuan mengurangi pencemaran dari sampah plastik dan mendorong penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan. 3. Sulawesi Selatan. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 mengatur tentang pengelolaan sampah termasuk penggunaan plastik. Program pengurangan plastik melibatkan masyarakat dalam pengurangan sampah plastik. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 mengatur tentang pengelolaan sampah termasuk penggunaan plastik. Demikian pemaparan dari saya, mahasiswa Magister 8 atas nama Surahmi.